Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai integrasi numerik ya. Jadi ini merupakan kuliah lanjutan kita setelah kita menjalankan UTS kemarin ya. Jadi kita akan membahas mengenai proses integrasi numerik. Eh, jadi sebetulnya integrasi numerik dan diferensiasi numerik itu merupakan suatu hal yang sangat penting ya di dunia eh, fisika komputasi ya, karena kita biasanya disodorkan oleh berbagai macam persamaan umum yang mengharuskan kita untuk menyelesaikan permasalahan umum tersebut dengan menggunakan integrasi dan juga diferensiasi numerik. Seperti itu. Jadi itu mungkin gambaran umum ya dari integrasi numerik yang akan kita pelajari gitu ya. Kemudian pengintegralan numerik merupakan alat atau cara yang digunakan oleh ilmuwan untuk memperoleh jawaban hampiran atau aproksimasi. Bedanya adalah kita di integrasi numerik sendiri itu kita menggunakan aproksimasi, sementara untuk yang biasa kita gunakan dengan integrasi menggunakan Fismat seperti itu, yang seperti biasa kita lakukan menggunakan kalkulus atau kita menggunakan matematika dasar seperti itu merupakan suatu hal yang eksak ya. Sementara untuk yang numerik ini hasilnya itu adalah aproksimasi atau hampiran. Tetapi hampiran itu sendiri sebetulnya walaupun kita menggunakan hampiran dan otomatis kita akan menghasilkan nilai error di sana. Cara menggunakan numerik dan juga hampiran itu sendiri sebetulnya sangat mudah untuk digunakan, apalagi untuk suatu fungsi di dalam integral yang bentuknya itu sangat sulit gitu ya. Kalau misalkan kita biasa gunakan integral untuk hal-hal yang simpel seperti misalkan integral sinus x atau cos x, bagaimana jika bentuk integralnya rumit seperti yang ada di layar ini? Maka otomatis kita tidak bisa menggunakan dengan cara konvensional. Maka dari itu kita harus menggunakan cara yang cara numerik ini gitu ya, untuk menyelesaikan atau mendapatkan nilai fungsi, nilai integral daripada fungsi yang saya lingkari ini, seperti itu. Oke, akan saya coba hapus dulu gitu ya, ini akan saya coba hapus dulu. Oke. Jadi ini adalah sebetulnya tafsiran ya, tafsiran geometri dari integral tertentu ya. Misalkan saya punya suatu fungsi yang dalam hal ini adalah berbentuk kurva gitu ya. Saya ingin tahu nilai integralnya, maka otomatis sebetulnya adalah kita jika kita diwajibkan untuk menghitung integralnya, maka kita bisa menghitung integral tersebut dengan menghitung luasan di bawah kurva itu sendiri ya. Nilai kurvanya itu sendiri adalah fx, kemudian ini adalah notasi integral, kemudian a itu adalah batas bawah, ini adalah batas bawahnya teman-teman, kemudian b itu adalah batas atasnya ya, kemudian dx itu adalah elemen-elemen terhadap x ya, elemen-elemen kecil terhadap x seperti itu. Sehingga interpretasi dari integral itu adalah suatu luasan di bawah kurva seperti itu. Nah, ini adalah salah satu dasar pengintegralan numerik di mana kita itu melakukan pengintegralan pada bagian-bagian kecil seperti saat awal belajar integral ya. Jadi kita itu ingin menghitung suatu kurva, luasan di bawah kurva dengan menggunakan bantuan, salah satunya adalah dengan menggunakan bantuan persegi panjang kalau di dalam grafik ini ya. Kita menggunakan bantuan persegi panjang untuk menghitung luasan di bawah kurva itu sendiri. Tetapi sebetulnya kalau dilihat dari grafik ini, kita bisa lihat bahwa sebetulnya idealnya adalah tidak boleh ada suatu luasan, ya, tidak boleh ada suatu luasan yang melewati kurva itu sendiri. Maka dari itu sebetulnya ini dia tidak terlalu akurat. Mengapa? Karena di sini dia ada suatu luasan, kemudian ini ada suatu kosongan. Maka otomatis ini akan menjadi kurang
presisi ya, kurang akurat seperti itu untuk menghitung nilai integral daripada kurva yang kita ingin hitung nilai integralnya seperti itu. Maka otomatis kita sebetulnya bisa apa itu namanya meningkatkan tingkat akurasi tersebut dengan mengurangi lebar daripada bias itu sendiri. Lebar daripada persegi ini ya. Ini adalah lebarnya ya. Biasa kita sebut dengan H seperti itu. Maka otomatis dengan mengecilkan nilai H itu, maka kita akan dapatkan suatu bentuk lebar bias atau lebar-lebar atau suatu luasan yang mendekati nilai integral aslinya. Maka dari itu akan banyak sekali treatment-treatment yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan akurasi daripada proses integrasi itu sendiri. Seperti itu. Nah, ini bab-bab integrasi yang akan kita bahas. Jadi yang pertama kita akan bahas mengenai metode Pias terlebih dahulu, teman-teman. Ada metode Pias itu terdiri atas kaidah segi empat, kemudian kaidah trapesium, kemudian kaidah titik tengah, gitu ya. Kemudian nanti minggu depan kita akan bahas mengenai metode Newton-Cotes, di mana bentuknya itu ada kaidah trapesium, kaidah Simpson sepertiga, dan juga kaidah Simpson 3/8. Sementara itu metode Newton-Cotes itu dipengaruhi dan juga dibantu oleh proses interpolasi di situ. Maka konsep-konsep mengenai interpolasi mohon tidak untuk dilupakan karena akan digunakan untuk bab-bab selanjutnya. Seperti itu. Nah, kita akan coba generalisasi terlebih dahulu di metode Piasnya. Jadi ini adalah metode Pias ya. Ini adalah salah satu metode yang umum kita gunakan untuk proses integrasi numerik. Jadi intinya kita itu ingin membagi suatu luasan tertentu. Misalkan kita ingin menghitung dari integral dari batas bawahnya itu adalah A, kemudian batas atasnya adalah B. Kita ingin menghitung besar daripada integral atau luasan di bawah kurva itu sendiri. Maka otomatis seperti yang tadi saya sudah bilang, kita bisa meningkatkan akurasinya itu dengan mengecilkan lebar pias yang kita punya dan juga memperbanyak pias-pias tersebut. Lebar pias itu kalau di dalam grafik ini kita hitung dengan nilai H ini. Kemudian banyaknya pias itu adalah kita hitung dengan atau kita bagi dengan bentuk seperti ini. Misalkan saya ingin mengubah suatu selang integrasi dari A hingga ke B itu menjadi N buah segmen, maka otomatis lebar piasnya itu bisa kita hitung dengan H sama dengan B dikurangi A, dibagi dengan banyaknya pias atau banyaknya segmen yang ingin kita bagi gitu ya. Misalkan dari sini kita punya A, kemudian kita punya selang dari A hingga ke B, kita ingin bagi misalkan dari A hingga B itu menjadi 10 buah. Maka kita bisa sebut N-nya itu adalah 10 buah ya. N-nya itu adalah 10 buah. Kemudian lebar piasnya itu kita bisa hitung dengan menggunakan cara H sama dengan B dikurangi A, kemudian dibagi dengan N. Kemudian titik apsis pias dinyatakan sebagai XR sama dengan A plus RH ya. Jadi titik apsis pias ini sangat penting sekali. Kenapa? Ini sebagai titik awal atau titik acuan kita untuk menghitung nilai fungsi daripada titik apsis tersebut gitu ya. Kalau dari sini kita biasanya kalau untuk metode segi empat dan juga trapesium kita menggunakan titik apsis paling kiri atau sisi paling kiri daripada segi empat atau trapesium itu sendiri. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan pendekatan titik tengah, maka nilai apsisnya itu sendiri itu bukan plus, nilai apsisnya itu adalah A ditambah dengan H/2 seperti itu ya. R sebentar. Berarti XR-nya itu adalah untuk yang titik tengah itu adalah A plus H/2 seperti itu. Kemudian dikalikan dengan R gitu ya. Seperti itu.
Nah, ini untuk yang persegi panjang ya. Jadi kita akan bahas dulu untuk metode persegi terlebih dahulu, atau segi 4 gitu ya. Kita akan mulai dari segi 4. Jadi sebetulnya untuk kaidah segi 4 dan juga trapesium itu nilai akhirnya atau perumusan umumnya itu sebetulnya sama ya. Jadi kita nggak usah terlalu dalam mengenai trapesium, cukup kita pelajari yang bagian segi 4-nya saja. Nah, ini adalah kaidah segi 4. Jadi kita misalkan ingin membagi suatu kurva yang ada di bawah, kurva yang ada di dalam grafik ini menjadi hanya satu buah pias saja, gitu ya. Kita bisa membagi suatu kurva tersebut dengan menggunakan pendekatan satu buah persegi saja sebetulnya. Tetapi tingkat keakurasiannya tentu akan sangat jauh sekali, teman-teman. Gitu ya. Sehingga nanti ini pengembangannya adalah kita menambahkan segi empat lain untuk selang-selang yang lain seperti itu, untuk meningkatkan tingkat akurasinya seperti itu. Jadi untuk menghitung luasan satu pias di dalam segi 4 ini, kita bisa menghitung pendekatannya adalah seperti ini, seperti yang ada di layar ini, teman-teman. Jadi integral x0 hingga x1 itu sama dengan h dikalikan dengan fx0. H itu adalah lebar pias, kemudian fx0 itu adalah tinggi, ya, tinggi nilai fungsi. Maka otomatis kalau misalkan kita berbicara masalah luas daripada persegi atau persegi panjang, itu sama aja kayak kita menghitung luas alasnya, menghitung alasnya, panjang alasnya, kemudian tingginya kan, maka kita akan mendapatkan suatu luasan. Ini alas, kemudian ini adalah tingginya ya. Nah, bentuk dalam notasi yang integral ini itu sama aja, nilai A itu adalah nilai H-nya ya. Kita bisa lihat di sini, nilai H itu adalah nilai A-nya, teman-teman. Gitu ya. Kemudian nilai fx0 itu adalah tingginya, teman-teman. Sehingga alas kali tinggi atau H dikalikan dengan fx0 merupakan luas dari segi 4 tersebut sebetulnya. Jadi H dikalikan dengan fx0 itu adalah luas dari segi 4 ini sebetulnya, gitu ya. Jadi itu caranya, teman-teman. Jadi itu secara grafis kita bisa melihat H dikalikan dengan fx0 itu merupakan luas daripada segi 4 itu sendiri, gitu. Seperti itu. Kemudian ini adalah penurunan rumusnya, sehingga nanti kita dapatkan bahwa sebetulnya nilai dari satu buah pias itu sama dengan H per 2, nilai H per 2, kemudian dikalikan dengan fx0. Fx0 itu apa? Fx0 itu adalah yang bagian sini. Jadi ini adalah fx0, kemudian kalau untuk fx1 itu adalah yang bagian ini, teman-teman. Ini adalah fx1. Ya. Jadi ini adalah fx1, kemudian yang ini adalah fx0 ya. Jadi kita bisa menghitung integral ya. Integral dari x0 ke x1 itu fx dx itu sama dengan H per 2 dikalikan dengan fx0 kemudian ditambah dengan fx1 ya. Jadi kita bisa mendekati nilai integral dari x0 hingga ke x1 fx dx, ini ekuivalen ya. H dibagi dengan 2 dikalikan dengan fx0 ditambah dengan fx1, seperti itu, teman-teman. Itu untuk yang kaidah segi 4. Nah, perumusan yang saya tunjukkan ini
Ini sebetulnya adalah untuk satu buah segi 4 saja, teman-teman. Sementara tadi saya sudah bilang bahwa untuk meningkatkan tingkat keakurasian daripada proses integrasi ini, maka kita tidak boleh hanya menggunakan satu buah segi 4 saja, melainkan kita butuh persegi-persegi yang lain untuk menghitung luasan di bawah kurva itu sendiri. Kalau kita bisa lihat di sini bahwa sebetulnya akan ada suatu nilai error ya, karena kita menghitung luasan yang tidak ada di bawah kurva, teman-teman. Contohnya adalah yang di sini. Contohnya yang ada di sini, teman-teman. Nah, ini adalah nilai error. Nilai error itu seharusnya tidak dihitung luasnya. Seperti itu. Maka dari itu kita bisa mengurangi nilai error tersebut dengan cara membagi. Ya, saya hapus dulu. Dengan cara membagi kurva yang ada di sini menjadi bentuk yang lebih kecil, teman-teman. Misalkan yang ini, ya. Sorry. Misalkan yang ini saya bikin segi 4 yang pertama seperti itu, kemudian segi 4 yang kedua itu seperti ini, misalkan. Kemudian segi 4 yang ketiga yang ini, segi 4 yang keempat ini, segi 4 yang kelima ini, ya. Segi 4 yang keenam ini, segi 4 yang ketujuh ini, misalnya. Kita bisa dilihat di sini bahwa sebetulnya dengan memperkecil lebar pias itu, kita bisa mendapatkan nilai error yang lebih kecil. Buktinya apa? Buktinya adalah jika tadi kita menghitung nilai errornya itu dari sini hingga ke sini, teman-teman. Tetapi dengan memperkecil lebar pias itu, kita hanya mendapatkan nilai error yang lebih kecil. Ini misalkan, yang ini, kemudian yang ini, kemudian yang ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Jadi kita bisa mendapatkan nilai error yang lebih kecil dengan cara menambahkan segi 4 di bawah luasan kurva tertentu ya, dari X0 hingga X1 misalkan. Daripada kita membuat hanya satu buah pias yang lebih besar. Seperti itu. Sehingga otomatis jika misalkan kita gunakan kaidah segi 4 gabungan, kita perbanyak segi 4 tersebut, maka otomatis kita akan dapatkan suatu perumusan yang lebih baik. Perumusan yang lebih baik bila kita bandingkan dengan satu buah pias saja ya. Ini adalah ilustrasi penambahan pias-pias tersebut. Yang tadinya hanya satu buah, ini menjadi banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, N-2, misalkan ini N-1, ini N, seperti itu. Rumusnya apa? Rumusnya adalah yang ini, teman-teman. Integral A hingga ke B fx dx itu sama dengan H dibagi dengan 2. H itu apa? H itu adalah lebar pias. Kita bisa hitung dengan mengurangi nilai X1 dikurangi X0 saja, misalkan. Atau X2 dikurangi X1 boleh. X3 dikurangi X2 itu boleh. Dibagi dengan 2, dikalikan dengan F0. F0 itu apa? F0 itu adalah nilai fungsi untuk X0. Di sini nilai fungsinya adalah F0 ya. Kemudian yang ini adalah F1, ini adalah F2, ini adalah F3, ini adalah F4, teman-teman. Dan seterusnya hingga sampai ke Fn. Ya. Nah, nilai-nilai fungsi ini kemudian dihitung, kemudian dikalikan dengan H, kemudian dibagi dengan 2, maka kita akan dapatkan nilai integral dari A hingga ke B, fx dx. Seperti itu. Jadi kita bisa mengaproksimasi besar daripada luasan kurva yang ada di bawah, luasan yang ada di bawah kurva ini dengan menggunakan bantuan segi 4 sebanyak N misalkan. Oke. Kalau trapesium juga sama sebetulnya, jadi
rumus akhirnya juga kita bisa lihat sama ya teman-teman. Jadi nggak usah terlalu dirisaukan. Nah, ini adalah prosedur untuk metode trapesium atau segi empat ya. Di mana kita bisa lihat di sini kita harus lakukan inisialisasi terlebih dahulu. Kemudian ini adalah lebar bias, kemudian nanti kita hitung nilai X awalnya ya, atau awal selang integrasi gitu ya. Jadi kita harus hitung dulu nilai integrasi awalnya itu, yaitu tentu saja itu nilainya adalah A ya. Kemudian kita akan hitung nilai FA dengan nilai FB. Apa itu FA dengan FB? FA itu adalah nilai fungsi ketika nilai fungsinya itu, nilai X-nya itu adalah A, kemudian nilai fungsi FB itu adalah nilai fungsi ketika nilai X sama dengan B. Kalau di dalam perumusan yang tadi kita turunkan, FA itu apa? FA itu adalah F0, teman-teman. Kemudian FB itu apa? FB itu adalah Fn, teman-teman. Nah, kita hutang nih. Kita hutang untuk menghitung nilai 2 dikalikan dengan sigma I sama dengan 1 N kurang 1 FI, teman-teman. Cara untuk menghitung itu bagaimana? Cara untuk menghitung ini adalah dengan menggunakan bantuan perulangan for. R sama dengan 1, di sini I sama dengan 1, betul. Kemudian hingga N kurangi 1. Kita lihat di sini N kurangi 1, betul ya, serupa ya. Kita coba hapus dulu. Kemudian kita hitung di sini, kita hitung di sini. Sigma itu tadi kita sudah hitung di sigma itu nilainya 0, nilai awalnya adalah 0. Jadi untuk yang pertama kali kan kita harus menyimpan ya nilai-nilai sigma tersebut ke suatu variabel. Nilainya itu adalah 0, kemudian ditambahkan dengan 2 dikalikan dengan fx ya. Ini adalah 2, kemudian ini adalah fx-nya, teman-teman. Kemudian dilakukan perulangan karena kan sebetulnya sigma itu merupakan perulangan ya. Sigma itu perulangan, kita lakukan situ. Kemudian nanti kita akan dapatkan nilai daripada suku yang ada di sini, teman-teman. Kemudian dari situ nilai F0 ini sudah kita dapatkan, nilai F1 ini sudah kita dapatkan, Fn ini sudah kita dapatkan, maka otomatis kita harus lakukan proses pertambahan ya, pertambahan dan juga perkalian di sini. Jadi di sini kita punya nilai F0 kemudian Fn yang dalam hal ini diwakili oleh I, kemudian nilai suku yang ini adalah kita wakili dengan menggunakan sigma, kemudian untuk H/2 itu kita masukkan ke dalam sini. Maka kita akan dapatkan nilai integrasi numeriknya seperti itu. Oke, itu untuk metode trapesium dan juga segi empat ya. Kalau di metode segi empat, tadi saya mencontohkan nilai fungsinya itu saya mulai dari X0, teman-teman. Nilai fungsinya itu saya mulai dari X0, teman-teman. Ya, coba saya hapus dulu. Nilai fungsinya itu saya mulai dari X0, teman-teman. Kemudian saya cacah ke X1, X2, X3, X4, X5, dan seterusnya, teman-teman. Jadi untuk satu bias itu saya mulai di apa itu namanya di bagian kiri ya, di bagian kiri daripada segi empat itu sendiri. Tetapi untuk yang bagian untuk metode atau kaidah titik tengah, kita memulai tidak dari X0, kita tidak memulai dari X1, tetapi kita mulai perhitungan dari X plus setengah H, teman-teman. Kemudian kalau misalkan saya punya satu bias yang lain, maka saya punya di X plus H, gitu ya teman-teman. Jadi saya tidak menggunakan pendekatan X0 dengan S1 lagi, tetapi saya menggunakan X plus setengah H, kemudian X plus H untuk menghitung fungsi-fungsi, ya, untuk menghitung fungsi-fungsi yang ada di sini. Saya akan tunjukkan bahwa kaidah titik tengah itu ternyata dia memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi bila kita bandingkan dengan kaidah segi empat ya. Kita lihat nanti
Oke. Nah, ini dari grafiknya sendiri ya. Memang betul sebetulnya kita menghitung suatu luasan yang memang seharusnya tidak dimasukkan ke dalam perhitungan luas. Tetapi kita bisa lihat di sini, teman-teman. Kita bisa lihat di sini bahwa kita harusnya menghitung suatu luasan yang seharusnya dimasukkan ke dalam suatu luas gitu ya. Maka otomatis kelebihan ini sebetulnya bisa kita kompensasikan ke kosongan yang ada di sini. Seperti itu, teman-teman. Yang ini pun juga sama, sehingga otomatis kalau misalkan kita bandingkan dengan yang tadi sudah saya contohkan gitu ya, yang tadi saya sudah contohkan bahwa ternyata untuk kaidah titik tengah itu sendiri ternyata bisa memberikan nilai tingkat akurasi yang lebih tinggi bila kita bandingkan dengan kaidah persegi ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Kemudian perbedaannya apa? Perbedaannya adalah yang tadi saya sudah tunjukkan, kita itu tidak memulai dari X0, teman-teman. Kita itu tidak memulai dari X0, tetapi kita mulai dari X0 plus setengah H, gitu ya. Ini untuk iterasi pertama. Kemudian iterasi kedua itu nanti saya mulai dari X0 ditambah dengan H ya. Atau kita bisa sebut sebagai X1 ditambah H per 2. Itu lebih gampang seperti itu, teman-teman ya. Sehingga perumusannya sendiri jika misalkan kita turunkan, kita akan dapatkan H sigma dari I sama dengan 0 hingga N-1 ya. Kemudian dikalikan dengan fungsi I plus setengah, seperti itu teman-teman. Maka otomatis untuk notasi sigma sendiri itu kita bisa selesaikan dengan perulangan for. Kemudian kita jangan lupa perulangan for itu kita hitung dari I sama dengan 0 hingga N kurangi 1 ya. Nah, ini adalah prosedur untuk menghitung suatu integral dengan menggunakan titik tengah. Jadi yang ini merupakan suatu proses inisialisasi. Ini adalah lebar bias, ini adalah titik tengah. Ini adalah, nah ini perbedaannya ya, perbedaan jika tadi kita menggunakan metode trapesium itu, X-nya itu kita mulai dari titik atau baris bawah atau batas bawah, berbeda dengan menggunakan titik tengah, teman-teman. Kita memulai dari batas bawah ditambah dengan lebar bias dibagi 2, teman-teman ya. Jadi perbedaannya ada di sini. Perbedaannya ada di sini, kemudian nilai sigma pertama itu kita hitung juga, maka otomatis kita tidak lagi memulai dari R sama dengan 0 ya, tetapi kita mulai dari R sama dengan 1, teman-teman. Maka dari sini kita bisa hitung nilai X-nya sekian, kemudian nilai sigma-nya juga sekian. Kemudian, karena kita sudah mendapatkan nilai sigma, maka kita bisa mendapatkan nilai ini, teman-teman ya. Jadi ini adalah sigma maksudnya, ini adalah sigma kalau di dalam program. Sehingga untuk mendapatkan nilai integrasinya itu sama dengan H dikalikan dengan sigma, teman-teman. Nilai integrasinya itu adalah sama dengan sigma dikalikan dengan H. Itu adalah cara untuk kita membuat program dengan menggunakan titik tengah. Oke, ini adalah tugasnya, teman-teman. Jadi silakan menggunakan metode trapesium dan metode titik tengah, silakan teman-teman, ini saya perbaiki dulu coba, dan titik tengah. Jadi silakan teman-teman hitung integral 1,8 hingga 3,4 EX dx dengan menggunakan metode trapesium dan titik tengah ya, menggunakan program dengan besar H-nya itu adalah 0,2. Silakan teman-teman bandingkan ya. Silakan teman-teman bandingkan antara metode trapesium dan titik tengah, kira-kira mana yang lebih baik ya. Dan juga silakan nanti teman-teman juga variasikan nilai H-nya, apakah H-nya itu 0,1, 0,2, 0,5 misalkan. Silakan nanti teman-teman variasikan ya nilai H-nya. Kemudian buat suatu perbandingan kira-kira metode mana yang lebih baik dan juga besar H mana yang lebih baik seperti itu.
Oke, baik. Misalkan teman-teman ada pertanyaan, silakan teman-teman tanyakan ke dalam grup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.